Ini baunya kayak nasi uduk. Ya, jadi saya punya pohon, kalau di ini jadi nasi uduk. Kita jangan menyia-nyiakan tanaman liar. Anak-anak muda protes ke saya, terutama banyak mahasiswa-mahasiswa, Pak, sekarang nama jamunya diganti. Di sini kami ingin berbagi dengan Anda bahwa jamu yang kali ini kami bikin, orang bilang itu empon-empon untuk corona, jamu untuk pencegahan corona. Ini bahannya ada beberapa macam, diantaranya dari empon-empon itu sendiri. Yang gede-gede seperti ini adalah namanya temulawak. Jadi kalau nulis temulawak nanti tidak berspasi ya, kalau temulawak nanti pakai spasi, nanti jumpa dagelan ya, jadi temu dengan lawak ya. Terus berikutnya ini yang rimpang agak kuning ini tidak asing lagi bahwa ini namanya kunyit ya. Terus yang berikutnya ini adalah jahe emprit, karena jahe itu ada jahe merah, jahe emprit, jahe gajah, dan jahe rimpang ya. Itu ada juga nanti serai, kayu manis, dan kapulaga dan cengkeh, itu bahannya. Bahwa orang bule ini malah justru punya perhatian dengan Indonesia. Ini jamu sekarang sebagai seni dan budaya dicatat sebagai seni dan budaya non benda di UNESCO. Ya itu gagasan bagus, makanya kemarin bulenya udah 2 kali kesini, terus juga sekaligus ngumpulin warga di sini, terus ada kuesioner, terus itu sekarang baru usaha itu mencatatkan di UNESCO itu. Terus kemarin dari Dinas Pariwisata kebetulan juga memberikan edukasi ke warga. Itu nanti kan semakin orang peduli dengan jamu, nah otomatis kalau peduli kan mau nggak mau kan mengangkat perekonomian di Indonesia khususnya. Terus kita punya budaya kita bukan niru, tapi punya seni budaya sendiri, beda dengan yang ada di Cina. Terkait dengan rokok, bagaimana cara kita seorang muslim supaya tidak menjadikan ketagihan merokok atau pengen sembuh dengan tidak merokok. Kita ini kan di iklan rokok itu sebenarnya iklan itu jujur, jadi merokok bisa menyebabkan minimal mengurangi kesehatan, tapi dengan adanya gambar yang ada di rokok itu kan tidak serta-merta menakutin si perokok. Di Islam itu kan ada ajarannya innamal a'malu binniyah, apa-apa itu tergantung niatnya. Nah, kalau kita sudah berniat mau berhenti merokok, itu resepnya sebenarnya gampang. Ya, kita berhenti merokok itu dengan cara, waktu itu tak tanya, Pak, jenengan merokoknya sehari berapa? Dia sampai sehari semalam itu 4 bungkus. Ya, sekarang saya ambil momen untuk Ramadan. Ramadan itu walaupun kita merokok sampai dengan 5 bungkus sekalipun, itu kalau siang kan tidak merokok sampai dengan dari subuh sampai dengan maghrib. Nah itu kan kuat. Dan nanti cara berikutnya silahkan nanti kalau buka itu sampai dengan isya 2, terus menjelang sahur sampai sahur itu 2, sehingga nanti dari
4 bungkus menjadi 4 batang. Jangan langsung di stop. Kalau di stop, orang yang ketagihan nikotin, begitu di stop badan akan lemes karena tidak ada asupan dari ketagihan nikotin itu. Maka dari itu, dari 4 bungkus menjadi 4 batang. Terus nanti setelah Ramadan selesai, itu dikurangi dari 4 batang, dari 3 jadi 2, 1, terus besoknya hilang. Nah ternyata dalam 3 bulan orang yang merokok sampai dengan 4 bungkus tadi, itu alhamdulillah dia sukses. Sekarang menjadi tidak merokok. Dalam 3 bulan sukses beliau tidak merokok sama sekali dari 4 bungkus sehari semalam. Seperti itu. Ya, jadi nomor 1 adalah innamal a'malu binniyah. Apa-apa itu tergantung niatnya. Kalau kita nggak mencoba, Pak, saya tuh susah, itu karena niatnya belum lurus. Kalau nanti diniatin lurus, nanti sebentar lagi ini ada ketemu Ramadan, silahkan dipraktekkan. Ya, dulu saya termasuk orang yang merokok, sekarang saya tidak merokok lagi. Nah, selamat mencoba. Enaknya di kebun ini, airnya tinggal buang ke situ. Sudah selesai 3 kali kita cuci. Kalau berikutnya diparut. Tadi setelah kita parut, jamu ini kita peras. Kalau kita mau merahnya cepat, kita bisa menggunakan kain paris. Sebenarnya ini kain paris ini dulu istri saya suka bikin kerajinan tangan dengan menggunakan ini, tapi ini kami manfaatkan juga untuk memerah jamu supaya lebih cepat. Nah ini kalau kita peras biasa, nanti cuma satu kepal lama, memakan waktu yang lama. Kalau ini dengan seperti ini akan lebih cepat. Rekan-rekan yang masih nganggur, kebetulan sarjana, silahkan, nggak usah malu, yang penting action, besok punya penghasilan. Di pemerasan pertama itu tidak dikasih air sama sekali, begitu langsung diparut, langsung diperas. Baru yang kedua kalinya ini kita tambahkan air kurang lebih 230 ml atau setara dengan 1 gelas air mineral.
Dari kita membersihkan serai, kita nunggu bahwa ini larutan yang tadi kita peras ya, ini nanti kita endapkan dulu supaya padi atau amilum dari larutan tadi mengendap dulu, dan nanti endapan itu tidak kita ikutkan ya, tidak kita masak. Jadi yang kita masak hanya larutannya, sehingga nanti padi itu tidak ikut kita masak. Kita masukkan gula sebanyak 1 kilo. Ini tadi memang untuk resep 1 kilo ya. Terus yang kedua, larutan yang tadi kita endapkan, ini kita masukkan, kita saring lagi walaupun tadi udah disaring ya. Nah, itu endapannya udah kelihatan di sana bahwa itu sebenarnya yang endap itu amilumnya ya, yang endap di situ. Kita hidupkan, nyalain kompornya dengan api yang kecil dulu ya, sambil kita aduk sampai betul-betul larut. Masak apapun, kita posisi orang itu harus gembira atau tidak dalam posisi stres. Karena kalau kita posisi stres, misalnya dengan suami, dengan anak baru ada masalah, kita membuat jamu, nanti jamu itu kurang berkhasiat dan rasanya pun nanti kurang enak. Kalau ibu nggak percaya, silahkan masak apa saja dalam posisi kita marah atau kita jengkel atau apa, itu nanti masaknya jelas tidak enak. Kalau nggak percaya, silahkan coba. Aduh, makan dulu. Ini jamu dari Iringan. Ini Mas Tete pengen ngicipin kunyit asam buatan Bu Sumi ya. Ini saya juga pengen ngicipin ya. Stop. Nah, ini jamu khas Iringan. Ini minumnya pakai batok atau tempurung. Kita cicipin dulu. Ayo bersama kita. Oke. Nah, atas dulu ya. Ya, yang ini lah mau. Tinggi kurang. Bunir asam. Kunyit asam nih. Ya. Tempurung atau batok ini sampai dengan warnanya hitam seperti ini saking lamanya, dan di dalamnya ini kan ada pori-pori yang tiap hari kita pakai jualan. Jadi ada yang rasanya pahit, itu warnanya hitam, sehingga ini bukan dicat tapi ini warna alami, sehingga batok ini sudah puluhan tahun dipergunakan jualan ini. Jadi Bu Sunyi ini dari batok yang hitam-hitam ini sudah bisa menghasilkan rumah ya. Jadi untuk anak-anaknya pada sekolah, ini hasil dari batok yang hitam ini. Oke, terima kasih.